Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Miss Eva yang akan membawakan materi hari ini tentang metode ilmiah untuk anak-anak Miss kelas 10 ya. Jadi untuk anak-anak Miss, didengarkan video Miss sampai habis dan jangan lupa untuk dicatat di bukunya. Nah, jadi Miss akan menjelaskan apa itu metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah itu adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang biasanya dilakukan oleh para ilmuwan dan para peneliti. Ya, jadi tujuan metode ilmiah ini untuk memecahkan masalah. Nah, jadi bukan hanya peneliti aja. Jadi ketika kamu nanti akan masuk ke perguruan tinggi negeri, kamu akan melakukan yang namanya suatu penelitian. Nah, jadi ada 3 syarat untuk melakukan metode ilmiah ya, supaya penelitiannya itu dapat diterima di lingkungan masyarakat. Yang pertama, sistematis. Jadi harus dilakukan secara berurutan atau bertahap. Kemudian yang kedua, konsisten. Jadi tujuannya itu harus jelas dan rumusan masalahnya juga harus jelas. Yang ketiga adalah operasional. Jadi harus dijelaskan bagaimana cara penelitian tersebut dilakukan. Nah, ketika kita ingin melakukan penelitian, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, harus membuat rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini memiliki pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya di lingkungan sekitarmu terjadi dampak pembusukan jeruk ya. Nah, itu kita harus melakukan rumusan masalahnya dengan menggunakan kata tanya ya, 5W tambah 1H. Nah, yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, membuat penelitian. Yang kelima, kita harus melakukan menganalisis data. Yang keenam, melakukan kesimpulan. Dan yang terakhir, kita harus mempublikasikan atau menginformasikan penelitian kita tersebut. Oke, Miss akan menjelaskan satu persatu apa aja dari perincian tahapan metode ilmiah tersebut ya. Nah, merumuskan masalah. Biasanya merumuskan masalah ini kita harus menggunakan kalimat 5W tambah 1H ya. Nah, jadi contohnya apakah yang menyebabkan terjadi pembusukan tanaman tersebut? Nah, seperti itu merupakan salah satu rumusan masalah. Kemudian tahapan yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi. Kita bisa mengambil informasi baik di media cetak ataupun media elektronik. Setelah melakukan pencarian informasi, saatnya kita membuat hipotesis ya. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi dugaan itu ada 2 jenis, ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Jadi kalau hipotesis nol berarti tidak ada pengaruh terhadap penelitian tersebut, sedangkan hipotesis alternatif memiliki pengaruh. Nah, tahapan selanjutnya adalah melakukan percobaan atau penelitian. Karena kita sudah membuat dugaan sementara ya, jadi kita harus membuktikan apakah benar-benar penelitian kita tersebut sesuai dengan dugaan kita atau malah sebaliknya. Nah, setelah melakukan percobaan, kita membuat analisis datanya. Jadi data-datanya harus dicatat serinci mungkin, bisa dibuat dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik supaya terlihat data-data hasil penelitian kita tersebut. Nah, tahapan selanjutnya kita membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan ini harus benar-benar dari hasil penelitian kita. Tidak boleh ada unsur dari faktor-faktor luar ya, ataupun faktor-faktor unsur kesengajaan. Jadi benar-benar harus jujur dalam membuat suatu kesimpulan, baik itu maupun gagal atau maupun berhasil. Yang penting kesimpulannya harus bersifat jujur. Tahapan terakhir adalah menginformasikan hasil penelitian kita tersebut. Jadi hasil penelitian kita bisa mempublikasikannya ke media cetak ataupun media sosial zaman sekarang, supaya penelitian kita bisa dilihat oleh masyarakat atau dilihat oleh orang-orang yang membutuhkan tentang penelitian kita tersebut. Dan bisa juga kita untuk membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, jadi di dalam penelitian itu terdapat variabel penelitian ya. Jadi variabel itu adalah suatu objek atau suatu benda yang dibuat oleh peneliti atau ilmuwan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya. Variabel penelitian terbagi atas 3 jenis. Yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Nah,
Nah, jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Jadi variabel ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh variabel bebas ataupun variabel terikat. Jadi Miss ada sedikit studi kasus ya. Miss buat yang namanya pertanyaan rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan sementaranya. Yang pertama, adanya cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian yang kedua, kita menarik kesimpulan bahwasannya jika tanaman di kondisi yang terang, maka tanaman tersebut akan baik bertumbuh. Nah, sedangkan di kondisi yang gelap, maka tanaman tersebut tidak baik dalam proses pertumbuhannya. Jadi dari rumusan masalah tersebut kita bisa menarik variabelnya ya. Yang pertama adalah variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu dari kasusnya yang Miss buat tadi itu adalah cahaya matahari ya. Kemudian variabel terikatnya adalah proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut, dan variabel kontrolnya adalah jenis tanaman, umur tanaman, dan keasaman tanah. Nah, ini ada tugas dari Miss, dibaca baik-baik dan Miss tunggu pengumpulan tugasnya hari ini juga. Oke, sampai di sini materi yang Miss sampaikan tentang metode ilmiah. Miss harap semua anak-anak Miss memahami materi yang Miss sampaikan, dan sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.